Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Sebelum kita masuk salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kelapangan waktu, masih memberikan kita nikmat-nikmat iman, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Banyak orang di luar sana yang menginginkan kesehatan seperti kita, hanya apa? Hanya ingin melakukan salat Jumat berjamaah. Maka kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman. Maka orang-orang yang telah memberikan nikmat ini, kalaulah memang masih menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkan saja. Kita sebagai manusia yang tahu bersyukur kepada Sang Pencipta akan senantiasa mengingat
mengingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliau yang membawa kita dari alam yang jauh menuju alam yang berada, dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan syafaat beliau yang kita harapkan di akhir nanti. Semoga kita termasuk hamba-hamba atau umat-umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat ini, kita harus memperbanyak salat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Salat bukan hanya sekadar diucapkan melalui mulut, tetapi salat itu dirasakan dari hati yang paling dalam. Banyak orang yang bisa bersolawat, banyak orang yang mampu bersolawat hanya dari mulut saja, tapi tidak bisa merasakan makna dari salat ini apa gitu. Maka inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti, supaya apa? Supaya kita termasuk hak umat-umat Nabi Muhammad yang betul-betul mencintai dia, bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sedang jemaah sholat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad yang mendapatkan pertolongan yaumil akhir nanti. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita umat manusia yang Allah ciptakan, kita umat manusia yang Allah ciptakan berikan proses. Kita hanya tercipta dari setetes air guna. Maka kita sebagai umat manusia haruslah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan perjalanan yang dilakukan oleh para nabi. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau rasa takut ini pun tidak ada di dalam hati kita, siapa lagi yang kita takut di dunia ini? Sedangkan Tuhan saja kita tidak takut, apalagi manusia. Maka tapi kalau ada rasa takut ini sedikit saja yang mengganjal di dalam hati, maka inilah yang akan mengawasi segala apapun yang kita berbuat di muka dunia ini. Karena dengan rasa takut ini akan menimbulkan rasa bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam penuh. Allah tidak ada tidurnya. Maka kita harus merasakan ini supaya apa? Supaya kita terhindar dari yang namanya maksiat, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Maka orang yang telah merasakan rasa takut kepada Allah, lihatlah perbedaan dengan orang tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau orang yang memiliki rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apapun yang dia lakukan, maupun itu perbuatan dosa yang kecil, bersembunyi yang melakukannya, dia akan bertakut. Karena dia merasa bahwasanya Allah senantiasa memandang dia. Tapi beda dengan orang kalau sudah tidak ada rasa takut, maka melakukan maksiat itu pun itu tentu sudah menjadi hal yang biasa. Melakukan maksiat sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Apa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Maka tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah ibadah. Perkara-perkara yang lain itu seperti nikmat-nikmat dunia Allah berikan itu hanyalah sebagai biasa, sebagai cobaan. Biasan di dunia cobaan kepada manusia. Maka kita sebagai manusia pandai-pandai memilih dan memilah yang mana itu baik, yang mana buruk. Jangan sampai kita terjerumus akan nikmat-nikmat dunia yang membawa kita ke jalan yang tidak benar. Ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah. Boleh kita bukan berbeda. Tidak ada yang melarang kita berbeda. Tapi ingat, sesatkan waktu untuk menghadap kepada Allah. Sesatkan waktu untuk berzikir, mengingat sejenak akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanyakan di antara kita manusia yang lupa kalau sudah bekerja pasti lupa untuk beribadah apa? Karena rasa malas. Silahkan Anda yakin, silahkan kalian atau kita mungkin yakin bahwa kita tidak akan mati. Apa yang kita yakin kita tidak akan mati? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua akan merasakan yang namanya mati. Maka tidak ada yang tahu kapan itu datangnya. Kita adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berpikir bahwasanya kita akan selamat hidup di dunia ini? Bukanlah tanda-tanda hari kiamat ini sudah banyak yang kita perhatikan di dunia ini. Di Arab Saudi itu sudah ada tanaman hijau. Ini adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya Allah memberikan kepada manusia tanda-tanda ini supaya kita tetap senantiasa segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah kita perhatikan tanda-tanda hari kiamat di muka bumi. Kalau kita menganggap orang yang berdakwah, orang yang mengatakan kebenaran, kita anggap itu hanyalah sekedar pemikiran candaan, maka inilah berarti hati kita sangat tertutup. Terkadang banyak kita perhatikan kalau kita berdakwah kepada orang, mereka yang mengucap kita bahwa kita sudah melihat bagaimana neraka surga itu. Seakan-akan kita yang berpintar. Nanti kita berdakwah kepada dia, dia memfonis kita bahwasanya kayak sudah dia aja yang merasakan neraka, kayak sudah dia aja yang merasakan surga. Inilah kebiasaan-kebiasaan manusia ketika memberikan nasihat. Bahwasanya kita tidak sadar kita memiliki Al-Quran. Al-Quran sebagai landasan kita. Di situ semua dijelaskan. Mau bagaimana nikmat surga itu, mau bagaimana pahitnya neraka itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita mau baik, mau aman, maka ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendakwah, seorang penceramah, seorang ustaz ulama tidak akan berani mengatakan sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau dia mengatakan sesuatu yang menyalahi Sunnah dan Al-Quran, berarti dia belum sampai di ilmunya. Sebenarnya masalah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok banyak sekali sekarang kejadian-kejadian yang aneh. Belum lagi di dunia maupun khususnya di Indonesia.
sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala baru-baru ini. Jadi Ponorogo itu terjadi ratusan siswa SMP, SMA hamil di luar nikah. Coba. Ini adalah salah satu pertanda bahwasanya dunia ini sudah tua. Ratusan. Mereka hamil belum nikah pada malam tahun baru. Mungkin kita yang sering melihat berita sudah tahu. Jadi bagaimana coba perasaan orang tua kalau anaknya sudah begitu? Ini apa kesalahan kepada diri kita sendiri? Kesalahan yang sebagai orang tua membiarkan anak kita bebas begitu saja. Ujung-ujungnya apa? Rasa penyesalan terdapat. Kalau anak sudah hamil mereka terpaksa nikah. Itu pun kalau yang si laki-laki tidak lari. Kalau udah lari, mau dimana kita berpai? Maka sudah kita banyak melihat rusaknya pemuda saat sekarang ini. Inilah tugas kita sebagai orang tua, melandasi mereka dengan ilmu agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang pernikahan boleh dilakukan minimal usia 19 tahun. Maka ini telah diresmikan di tahun 2019. Maka ketika terjadi yang hamil ratusan siswa SMP SMA ini, mereka meminta keringanan untuk bisa melakukan pernikahan di usia 17 tahun, 16 tahun. Maka siapa yang bingung? Orang tua bingung, pemerintahan Indonesia pun susah. Kalau sudah pemuda-pemuda rusak. Tapi zaman sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Bagaimana si anak bisa mendoakan kita kalau tidak paham sedikit saja ilmu agama? Tugas orang tua memberikan arahan, mengarahkan mereka untuk mempelajari ilmu agama walaupun kita tidak tahu ilmu agama. Tugas kita adalah memotivasi, dan kita pun tidak memotivasi mereka. Kasih dorongan untuk selalu semangat menggali ilmu agama. Betapa sedihnya Pak kalau kita meninggal orang yang mengurus kita. Tapi betapa bahagianya kalau kita meninggal nanti anak kita yang mengurus kita. Ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlakukanlah anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mau baik dari sekarang, maka ajarkan yang baik-baik. Kalau mau buruk, ya kita akan menjadi terbebani oleh anak kita sendiri. Kita perhatikan di era zaman sekarang ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pandai-pandai mendidik anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, maka mereka akan rusak ke depannya nanti. Ketika mereka keluar dari kampung ini, mereka berangkat ke kota. Kalau mereka tidak punya landasan pemikiran agama, maka mereka akan rusak di sana. Karena pengaruh kota itu sangat luar biasa. Maka kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mengingat Allah. Mau di mana pun kita tetap mengingat Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Walaupun perlahan-lahan, sedikit-sedikit, Allah tidak menjadi masalah bagi dia. Karena kita tidak lebih bernilai orang yang beramal sedikit namun sering daripada orang yang beramal banyak namun yang sekali.
Maka sekarang ini jamaah sekalian, kita perlu menanamkan iman yang kuat. Kita perhatikan di era zaman sekarang ini, di era politik sekarang ini yang menggoyangkan kita. Baru-baru ini kita dengar berita bahwasanya Yasona Lawli Menteri Hukum dan HAM itu mengesahkan RUU KUHP untuk menjadi undang-undang, tetapi 3 tahun ke depannya. Maka ahli politik sedang mengkaji undang-undang ini bagaimana. Kalau menunjukkan kesejahteraan masyarakat, maka politikus itu setuju dan untuk dijadikan sebagai undang-undang di Indonesia ini. Di satu sisi kita bangga, kita memiliki undang-undang tersendiri, tidak memakai lagi undang-undang yang diciptakan oleh Belanda. Kita memiliki undang-undang sendiri. Cuma di satu sisi lagi, ini butuh pengkajian. Apakah undang-undang ini betul-betul menuju kesejahteraan masyarakat? Apakah hanya ingin mensejahterakan pemerintahan? Inilah yang ditafsirkan oleh ahli politik sekarang ini. Maka kita sebagai masyarakat yang biasa perlu kita mengingat atau mencari tahu